3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek tentang sistem reminder tugas akademik. Dimulai dari saya, yaitu Muhammad Nabil Rida Al-Fati dengan NPM terakhir 296. Lalu di sini ada saya Irfan Adi Mulya dengan NPM akhir 302. Lalu teman saya. Saya Nantawira Satria, NPM Mager 325. Lanjut. Saya bagi Salsa Carianti dengan 3 digit terakhir 071. Saya Zakiari Mufliha dengan 3 digit NPM terakhir 254. Oke, di sini ada gambaran umum proyek tentang object oriented programming. Yang pertama itu ada manajemen tugas, yang fiturnya itu berfungsi untuk mengelola seluruh data tugas secara spesifik ya. Setiap tugas tersebut akan tercatat secara mendetail dari mulai ID, judul, deskripsi, deadline, hingga prioritas, hingga mata kuliah yang bersangkutan. Terus yang kedua itu ada prioritas otomatis. Fitur ini tuh untuk menghitung urgensi tugas ya. Sistem itu akan melakukan kalkulasi skor prioritas dengan rentang nilai 40 hingga 100. Skor ini tuh dihitung secara dinamis berdasarkan selisih jam yang tersisa menuju deadline. Terus yang ketiga ada sistem reminder. Fitur pengingat otomatis. Sistem akan mendeteksi secara real time dan aktif dan memberikan peringatan tepat saat waktu pengingat yang diatur telah tiba. Dengan syarat tugas tersebut itu memang statusnya belum selesai. Dan yang terakhir ini ada multibahasa. Aspek teknis yang dari proyek yang menghitung probabilitas logikanya. Kayak satu cetak biro logika pemrograman yang sama itu diimplementasikan ulang ke dalam berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, dan lain-lain. Next. Selanjutnya di sini ada arsitektur OPP. Di sini ada apa nih? Ada class tugas lah. Di sini ada atribut private, yaitu untuk menyimpan dasar properti seperti hari tugas, judul, deskripsi, terus ada deadline, prioritas, status, mata kuliah, dan memiliki referensi langsung ke objek reminder. Terus ada metode publik juga yang memiliki fungsi tanda selesai untuk mengubah status tugas jika mahasiswa telah mengumpulkannya. Terus di sini ada class reminder. Atribut private-nya yaitu ada ID reminder, waktu pengingat, tipe, status terkirim, dan objek tugas yang diikat. Terus ada metode publiknya yaitu isTerminder untuk mengecek kondisi waktu, dan get%reminder untuk memformat teks notifikasi yang akan muncul. Terus di sini ada sistem reminder, class sistem reminder, yang di sini atributnya itu membawa daftar tugas dalam bentuk collection atau array. Metodenya menjalankan fungsi check reminder secara berskala untuk memicu fungsi pengingat pada tiap interval waktu. Terus ada class prioritas kalkulator. Class ini itu tidak memiliki atribut stateless, tetapi menyediakan metode publik, yaitu hitung skor prioritas atau deadline. Saya akan sedikit menjelaskan implementasi sistem reminder menggunakan JavaScript. Nah, di bagian kode itu ada kayak kelas tugas. Kelas ini itu digunakan untuk nyimpenin data tugas seperti judul, deadline, prioritas, dan status tugas. Terus konstruktor digunakan untuk menginisialisasi data awal ketika objek dibuat. Jadi kayak contohnya status awal otomatis menjadi belum dikerjakan dan reminder awal bernilai 0. Lalu ada metode tandai selesai yang berfungsi untuk mengubah status tugas menjadi selesai.
Terus di file main.js ini ada fungsi send interval, itu sistem reminder, cek reminder itu kayak sistem yang melakukan pengecekan reminder setiap 5 detik secara otomatis. Jadi konsep penting pada JavaScript ini yaitu regear dan model export digunakan untuk memisahkan kelas ke file berbeda agar kode lebih rapi dan modular. Terus ada kelas dan konstruktor yang digunakan untuk menerapkan konsep OOP. Terus ada send interval tadi yang digunakan untuk program berjalan terus menerus tanpa menghentikan proses lain. Jadi dan that now and dan no that yaitu digunakan untuk membandingkan waktu sekarang dengan deadline tugas. Lanjut. Nah, terus pada slide ini itu implementasi sistem reminder menggunakan Python. Nah, kelas yang ditampilkan adalah kelas reminder. Jadi di konstruktor yang dev init itu menggunakan parameter self untuk merepresentasikan objek itu sendiri. Kelas ini memiliki atribut seperti status terkirim, tugas, waktu, pengingat. Metode isi reminder digunakan untuk mengecek apakah reminder harus dikirim atau belum. Sistem akan mengecek reminder belum terkirim, tugas belum selesai, dan waktu sekarang sudah melewati. Kalau semua sudah benar, maka reminder akan aktif. Lalu metode get pesan reminder itu menampilkan pesan reminder menggunakan f-string. Contohnya f-reminder self tugas judul. Nah, konsep penting pada Python ada datetime. Now itu untuk mengambil waktu sistem saat ini, self sebagai referensi objek aktif, f-string itu membuat penulisan string lebih singkat dan mudah dibaca, dan while true dan sleep itu digunakan untuk menggunakan loop pengecekan reminder setiap 5 detik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang di sini ada yang pertama yaitu ada implementasi PHP. Pada kode tersebut dibuat kelas sistem reminder yang menyimpan daftar tugas melalui variabel daftar tugas saat objek dibuat. Daftar tugas dimasukkan melalui konstruktor, fungsi cek reminder kemudian mengecek setiap tugas menggunakan for each. Jika reminder aktif dan waktu saat ini sudah melewati waktu reminder, maka sistem akan mengambil pengingat dengan get reminder dan menandai statusnya sebagai sudah terkirim. Lalu pada bagian konsep kunci menjelaskan beberapa hal penting dalam PHP seperti require once untuk memanggil file class agar tidak terjadi duplikasi, penggunaan public dan this untuk mengakses properti atau metode dalam objek, serta new datetime untuk membuat waktu secara dinamis. Selain itu, for each dan while digunakan agar sistem dapat terus mengecek reminder secara berkala, biasanya dengan jeda sleep 5 detik. Lalu di sini ada bahasa C pendekatan prosedural. Kode di sebelah kiri itu menunjukkan pemisahan file tugas H dan tugas C. File tugas H berisi definisi struct reminder dan struct tugas, sedangkan file tugas C berisi implementasi fungsi seperti buat tugas untuk membuat data tugas. Karena bahasa C tidak memiliki kelas seperti PHP, maka data dikelompokkan menggunakan struct. Lalu pada bagian karakteristik bahasa C menjelaskan bahwa konsep OOP disimulasikan dengan fungsi dan struct. Pointer digunakan untuk menghubungkan antara data, misalnya reminder disimpan sebagai reminder. Selain itu, pemisahan file header.h dan source.c membuat program lebih rapi dan mudah dikelola. Ini juga menjelaskan penggunaan include guard seperti if and def, define, dan if untuk mencegah file header dipanggil lebih dari satu kali saat proses kompilasi. Lalu di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bahasa C++ OOP penuh. Jadi pada reminder CPP ini
Kelas reminder dalam reminder CPP berfungsi sebagai sistem pengingat tugas akademik berbasis OOP C++. Kelas ini itu menginisialisasi data reminder melalui konstruktor, mengecek status pengiriman lewat metode isTerminder, dan menampilkan pesan pengingat berupa judul tugas melalui metode getPesanReminder. Next. Selanjutnya ada perbandingan antara bahasa. Aspeknya ada paradigma, modul include, loop interval, waktu dan tanggal, nilai null, tipe data, dan juga null check. Jadi pada JavaScript bagian paradigma itu menggunakan OOP, hingga Python dan juga PHP menggunakan OOP, bahasa C menggunakan prosedural, dan C++ menggunakan OOP penuh. Pada aspek modul atau include, JavaScript menggunakan require, Python menggunakan import from, PHP menggunakan require once, C menggunakan include.h, dan C++ menggunakan include.h juga. Selanjutnya pada aspek loop interval, JavaScript menggunakan set interval, Python menggunakan sleep, PHP dan C juga menggunakan sleep, kemudian C++ menggunakan chronosleep. Untuk aspek waktu atau tanggal, JavaScript menggunakan new date, Python menggunakan datetime, PHP menggunakan new datetime, C menggunakan time.h, dan C++ menggunakan chrono. Pada aspek nilai null, JavaScript dan PHP menggunakan null, Python menggunakan non, C menggunakan null, dan C++ menggunakan null PTR. Pada aspek tipe data, JavaScript, Python, dan PHP menggunakan dinamis, sedangkan C dan C++ menggunakan statis. Pada aspek null check, JavaScript menggunakan null, Python menggunakan isNone, PHP menggunakan null juga, C++ sama, C sama, dan C++ menggunakan null PTR. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya alur program. Pada slide ini menjelaskan alur kerja dari sistem reminder tugas akademik yang kami buat. Tahap pertama adalah inisialisasi, yaitu program membuat objek tugas dan reminder beserta deadline dan waktu pengingatnya. Tahap kedua, sistem akan menampilkan detail tugas menggunakan metode tampilkan detail sehingga informasi tugas dapat dilihat oleh pengguna. Selanjutnya, program masuk ke loop interval, yaitu proses pengecekan otomatis setiap 5 detik. Pada JavaScript menggunakan set interval, sedangkan bahasa lainnya menggunakan while true dan sleep. Tahap keempat, tahap selanjutnya adalah check reminder. Sistem akan memanggil metode isTerminder untuk membandingkan waktu sekarang dengan waktu reminder yang sudah ditentukan. Jika waktu sudah sesuai dan reminder belum terkirim, maka sistem akan masuk ke tahap kelima, yaitu mengirim notifikasi reminder ke pengguna. Setelah notifikasi dikirim, status reminder diubah menjadi true agar reminder tidak muncul berulang kali. Jadi proses reminder selesai. Next. Kesimpulan dari proyek ini adalah konsep Object Oriented Programming atau OOP dapat diterapkan di berbagai bahasa pemrograman dengan logika program yang sama. Pada proyek ini kami berhasil mengimplementasikan kelas, objek, konstruktor, metode, dan modularisasi file pada JavaScript, Python, PHP, C, dan C++. Meskipun sintaks setiap bahasa berbeda, alur dan logika utama program tetap sama, yaitu melakukan pengecekan reminder secara berkala dan menampilkan notifikasi tugas. Selain itu, proyek ini juga menunjukkan perbedaan antara bahasa prosedural seperti C dengan bahasa yang mendukung OOP penuh seperti C++. Dengan membuat implementasi di beberapa bahasa sekaligus, kami jadi lebih memahami bahwa konsep OOP bersifat universal dan dapat digunakan lintas bahasa pemrograman.
Oke, mungkin apakah ada yang bertanya? Ya, Mohon maaf, perkenalkan nama saya Samuel Hamuiti Moikwe dengan 3 digit terakhir 051. Saya mau bertanya pada hasil ekspor kode C++ tadi ada penggunaan vektor tugas untuk menyimpan daftar tugas. Mengapa kalian memilih kontainer dinamis seperti vektor dibandingkan array biasa? Dan bagaimana pengaruh terhadap skalabilitas sistem reminder dalam sistem remindernya? Maaf, terima kasih. Itu saja. ini pertanyaan saya tampung dulu ya. Ya. Mungkin apakah ada yang bertanya lagi? Baik, izin bertanya. Tadi di implementasi pemrograman JavaScript yang diproses pengerjaan reminder kan ada penggunaan set interval setiap 5 detik. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana sistem menangani kemungkinan duplikat reminder jika proses sebelumnya belum selesai saat interval berikutnya berjalan? Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Permisi, izin bertanya, pada implementasi Python digunakan while true slip 5 yang bersifat asinkronus. Jika jumlah reminder sangat banyak, apakah pendekatan blocking seperti ini masih efisien untuk aplikasi real time? Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin ada lagi yang bertanya. Permisi, saya mau bertanya. Nah, di kode PHP tadi itu status reminder kan diubah langsung menjadi status terkirim sama dengan true. Nah, mengapa tidak dibuat metode khusus seperti kirim reminder, buka kurung, tutup kurung, agar prinsip encapsulation-nya pada OOP lebih terjaga? Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi. Terakhir. Izin bertanya, pada implementasi bahasa C, OOP disimulasikan menggunakan struct dan function berbasis pointer. Jadi jika sistem semakin kompleks, apakah pendekatan prosedural seperti ini masih mudah dipelihara dibanding kelas murni pada C++? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan pertama ya, yaitu ini pada hasil ekspresi kode C++ itu terdapat penggunaan vektor tugas dan untuk menyimpan daftar tugas. Mengapa kalian memilih kontainer dinamis seperti vektor binding array biasa dan bagaimana pengaruh terhadap skalabilitas sistem reminder? Kami itu memilih vektor itu karena jumlah tugas reminder itu bisa berubah-berubah secara dinamis lah. Kalau memakai array biasa kan ukurannya harus ditentukan dari awal sehingga kurang fleksibel saat data itu terus bertambah. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Sri Rotun tadi yang tentang JavaScript yang set interval kalau reminder jika belum selesai saat interval berikutnya berjalan tadi kan Mbak. Jadi jawabannya untuk mencegah duplikat reminder tadi, setelah reminder dikirim statusnya langsung coba menjadi terkirim. Jadi meskipun interval berjalan lagi, reminder yang sama tidak akan diproses ulang lagi gitu Mbak. Apakah cukup menjawab Mbak? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Lalu di sini saya izin menjawab dari pertanyaannya Mas Ahmad Dimas. Ya, pertanyaannya yaitu jika jumlah reminder sangat banyak, apakah pendekatan blocking seperti ini masih efisien untuk aplikasi real time? Untuk jawabannya yaitu untuk skala kecil hingga menengah pendekatan sinkronus masih cukup efisien dan lebih mudah dipahami. Tetapi kalau datanya sangat besar, memang lebih baik memakai asinkronus atau scheduler yang lebih optimal. Apakah
Jawabannya masih sudah menjawab. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mas Ahmadinus. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mas Jonathan Nail terkait mengapa tidak dibuat metode khusus seperti kirim reminder agar prinsip encapsulation pada OOP lebih terjaga. Sebenarnya penggunaan metode khusus seperti kirim reminder memang lebih baik karena lebih sesuai prinsip encapsulation. Pada implementasi kami, perubahan status langsung dilakukan supaya kode lebih sederhana untuk kebutuhan pembelajaran. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih buat jawabannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Fitri, pendekatan prosedural DC masih bisa digunakan untuk sistem sederhana. Tetapi kalau sistem semakin kompleks, memang akan lebih sulit dipelihara dibanding kelas murni di C++ karena pengelolaan relasi dan fitur OOP lebih terbatas. Apakah sudah menjawab? Udah, terima kasih. Oke, sampai sini saja ya teman-teman presentasinya. Apabila ada kesalahan, memaklumi, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat warek guyu cawe.